As-Suyuful Mujliyah, di mana kitab As-Suyuful Mujliyah itu adalah keputusan daripada Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami. Dan di dalam kitab itu sumber referensinya jelas dari beberapa kitab-kitab nasab yang bisa kita konfirmasi, bisa kita klarifikasi keberadaannya dan kebenarannya. Lalu kemudian kita menelusuri tentang sumber referensi utama dari Ba'alawi, yaitu Al-Burqa Al-Musiqa. Kan berdasarkan syarahnya Ratib Al-Haddad itu yang bernama kitab Tathbitul Fuad, sumber rujukan utamanya itu kan Al-Burqa Al-Musiqa yang ditulis oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Di situ kita baca kitab itu, kok banyak cerita-cerita khurafat di situ itu. Didukung lagi dari kitab-kitab yang lain seperti Jawharus Syafaf, Syarhul Ainiyah dan lain sebagainya. Dan ternyata apa yang dinarasikan oleh para habaib di panggung-panggung itu memang sumbernya ada dari kitab itu. Termasuk apa yang disampaikan oleh Habib Bahar yang kemudian diterjemahkan dengan beliau itu yang dikutip dari kitabnya Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Ya, di mana dia itu mengutip pernyataan daripada Syekh Abul Hasan As-Sindi. Pak Gus, sehingga potong sebentar Gus. Teman-teman, tap-tap layar biar quote room-nya teman-teman. Ya. Sehingga kita itu membantah narasi-narasi itu berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyatakan tidak semua kejadian-kejadian itu bisa dianggap sebagai karomah. Kenapa? Karena begini. Jumhur ulama min ahli sunnah wal jamaah itu bersepakat memberikan syarat terhadap suatu kejadian untuk bisa dikatakan sebagai karomah. Bagaimana takbirnya? Yushtaratu lil karamati alla tukhalifan nususul qur'aniyah wal ahaditsan nabawiyah as-sahihah. Syarat untuk bisa dikatakan kejadian tersebut sebagai karomah tidak boleh bertentangan dengan nas-nas Quran yang shareh dan hadis-hadisnya Nabi yang sahih. Itu syaratnya. Nah, kemudian definisi daripada karomah itu sendiri, karomah itu adalah amrun khariqun lil adah, yaitu perkara yang di luar batas kemampuan manusia pada umumnya yang Allah tampakkan pada pribadi seorang wali, yang tujuannya adalah untuk menguatkan syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW, bukan untuk melebihinya, bukan untuk mengunggulinya, tapi untuk menguatkan. Nah, berbanding terbalik dengan mukjizat. Kalau mukjizat itu sama definisinya, cuman maksud dan tujuannya adalah untuk melemahkan argumentasi orang-orang yang ingkar kepada risalah kenabian itu. Nah, adapun khurafat itu adalah mitos sejarah. Namanya mitos sejarah itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan kecenderungannya bertentangan dengan kaedah-kaedah keilmuan, baik secara syar'i maupun akidah. Itu khurafat. Nah, sehingga ketika kita menyampaikan itu, ya, mereka ini kecenderungannya, itu menghina kita. Padahal kita mengajak mereka untuk berdiskusi ilmiah gitu loh. Tapi mereka tidak mau berdiskusi dengan kita secara ilmiah, tapi mereka malah menyerang personal kita. Seperti contoh ya, saya ini salah satu orang yang sering di framing. Ya, saya sering di framing itu menggelapkan uang. Terus menipu TKW dan mengajak TKW itu untuk video video call di kamar mandi katanya gitu. Kemudian ya macam-macam lah. Terus saya itu katanya namanya bukan Hasan tapi namanya Jauhari. Saya ini bukan orang Madura tapi keturunan Cina mu'allaf. Terus yang baru-baru ini santer itu saya dituduh katanya saya mengaku-ngaku sebagai Trah Sidogiri dan juga saya mengaku-ngaku sebagai santrinya alumni Sidogiri. Padahal saya tidak pernah mengaku seperti itu. Nah itu
Nah, kemudian untuk apa namanya, kenapa orang-orang itu kok membenci, terkesan ya, bukan membenci, terkesan membenci para habaib atau Yaman gitu kan. Sebenarnya begini, Bib. Kalau pribadi kami di sini itu kami tidak pernah menarasikan kebencian kepada mereka. Yang kami bicarakan ini semuanya ada faktanya, ada realitanya. Akan tetapi kita tidak bisa menjaga lisan dan tulisan semua orang, Bib, gitu loh. Ya kan? Yang perlu kita jaga itu adalah lisan dan tulisan kita sendiri. Karena masing-masing orang itu kan namanya di TikTok ya, itu kan kita tidak bisa menghalau semua orang, itu nggak bisa. Kalau di room saya ini, sampai silakan perhatikan room saya dari dulu sampai sekarang. Baik di video-videonya, kami tidak menerima framing, penggiringan opini, fitnah, caci maki di room saya. Siapapun itu, mau dari kalangan pro Ba'alawi ataupun pro Keimat, saya turunkan, saya blokir. Gitu. Karena saya di sini maunya istifadah. Istifadah itu bagaimana? Ya saling bertukar wawasan pengetahuan gitu. Itu jawaban saya, Bib. Mungkin teman-teman ada yang mau jawab juga, silakan. Jawab ya. Karena ini tadi saya yang bicara, beliau mungkin tersinggung. Gini, Bib. Kalau jenengan bilang kenapa benci dengan Ba'alawi atau Habib, saya sampaikan ini. saya sampaikan sama saya sampean dulu ya, saya ngomong Sebentar dulu dulu, sabar dulu. Nah, ya. Silakan, Bib. Saya ngomong dulu ya. G. Saya bukan dari Ba'alawi. Itu yang perlu digaris bawah ya. Saya juga bukan dari Yaman. Saya itu netral gitu loh bahasanya. Tapi nama sampean Asyik Gafi itu, Kalau makanya orang dibilang panggilnya bosnya Habib. seperti itu. Iya, kalau nama saya emang iya. Tapi kan bukan dari Tarim atau Yaman. Ya. Yang perlu digarisbawahi, saya bukan dari Tarim maupun Yaman. Kalau nama saya emang iya. Yang tadi dikatakan hostnya itu kan katanya fakta sesuai data. Pertanyaannya gini, kenapa waktu mengklarifikasi di Bogor itu terkait masalah nasab, kenapa Imaduddin nggak datang gitu loh, malah yang datang itu bocah-bocahnya. Banten dah, di Banten. Kapan? Di Bogor mana? Banten dah. Di Bogor mana? Di Bogor mana itu? Di Bogor. Loh, Kita pelaku semua di sini, Bib. Sebentar teman-teman, ya. Jangan aja. Ini ya. Yang di Laladon Bogor ya. Kalau bicara Bogor nih berarti Laladon Bogor ya. Itu berangkat dari ya pernyataan Kiai Syarif Rahmat di TV One, di mana dia mengatakan bahwasanya Novel Bamukmin, saya siap bertanggung jawab untuk menghadirkan Kiai Imad dan Kiai Abbas dan juga teman-teman yang lain yang aktif berbicara tentang masalah polemik nasab. Tapi kamu juga harus bertanggung jawab untuk mendatangkan Habib Lutfi, Habib Taufik, dan Habib Rizik. Nah, narasi itu didengar oleh Kiai Salim Laladon di Bogor. Ya. Lalu, apa jawaban dari Habib Rizik, Habib Taufik, dan Habib Lutfi? Jadi jangan mengatakan Kiai Imad nggak datang. Bahkan saya sendiri oleh Kiai Salim, ya, itu bisa diklarifikasi. Kiai Salim minta Gus tolong dampingin Kiai Imad. Saya siap, Kiai. Dia bilang gitu. Fakta dan realitanya itu yang tidak datang itu mereka, bukan kami loh. Bukan kami. Kalau yang di Bogor ya, kalau yang di Bogor. Nah, kalau panjenengan bicara yang di Banten, ya. Kalau panjenengan bicara yang di Banten, ya. Begini, yang di Banten itu kita bisa lihat videonya itu. Di mana panitianya Ustadz Imam Ibrahim itu
menyampaikan klarifikasinya, di mana dia telah datang ke kantor Robito Alawiyah untuk mengundang Pak Alawi, ya, yang ahli nasab di Robito Alawiyah untuk datang ke Banten berdebat dengan Kiai Imad tentang keabsahan nasab Pak Alawi. Apa jawabannya? Mereka tidak bersedia datang dan mereka juga tidak bersedia untuk mengirimkan delegasi perwakilannya. Lalu datanglah ke Kiai Imad, panitia itu mengundang Kiai Imad. Kiai Imad bilang, asalkan Robitoh mau datang, saya siap datang. Nah, karena Robitohnya nggak datang, maka Kiai Imad nggak datang. Tapi Kiai Imad lebih profesional menurut kacamata saya. Kenapa? Karena Kiai Imad walaupun tidak datang, sebab karena Robitohnya tidak mau datang, Kiai Imad tetap menghormati usaha ikhtiar daripada panitia. Dengan apa? Dengan mengirimkan delegasi perwakilannya. Gitu loh. Ya, itu yang di Banten. Jadi jangan bilang Kiai Imad gak datang. Kemudian yang ketiga itu di kantor Robito Alawiyah. Di kantor Robito Alawiyah itu, ya, sebelumnya setelah dari Bogor, setelah dari Banten, itu Universitas Sunan Kalijogo di Jawa Tengah itu mengundang Kiai Imad dan Robitoh. Tapi Robitohnya tidak mau datang. Tiba-tiba sebelum hari H undangan daripada Universitas Sunan Kalijogo itu, Robito tiba-tiba mengadakan acara mendahului daripada undangan yang sudah ditentukan tanggalnya oleh Universitas Sunan Kalijogo. Kenapa Kiai Imad gak datang? Karena Robito Alawiyah di situ posisinya bukan sebagai pendebat Kiai Imad, tapi sebagai fasilitator. Yang berdebat dengan Kiai Imad bukan Mbak Alawinya, tapi Rumel Abbas, Wafi, Muhammad Nafis, yang sama sekali mereka bukan Mbak Alawi, apalagi mewakili Mbak Alawi. Gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya, Robito Alawiyah itu kan punya Maktab Daimi. Divisi Maktab Daimi ini adalah lembaga yang melestarikan dan mencatat silsilah nasabnya keturunan Alwi bin Ubaidillah. Artinya mereka ini adalah banom daripada RA yang diisi oleh para ahli nasab dari kalangan Ba'alawi. Mana ahli nasabnya selama ini kok tidak pernah muncul? Yang muncul kenapa Wafi, Idrus Romli, Rumel Abbas, Muhammad Nafis yang bukan Ba'alawi gitu loh. Itu kalau mau bicara secara fakta dan realita ya, jangan mengikuti framing gitu loh. Gus, seputaran Gus. Kang Asegaf cuma mau nanya, Anda tadi bilang bukan Ba'alawi, bukan dari Yaman. Dengan nama Asegaf, itu sebenarnya siapa? Siapa apanya, Pak? Enggak, saya cepat penegasan kan.